Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian, para HR professionals di Indonesia. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh HR Asia, sebuah brand media terbesar di kawasan Asia untuk para praktisi HR senior, bekerja sama dengan PMSM Indonesia sebagai komunitas HR terbesar di Indonesia. Dan tidak lupa acara ini juga dipersembahkan oleh Elabram HR Solutions. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nah, hari ini topik mungkin Bapak Ibu yang peserta webinar hari ini mungkin sudah pernah ikut webinar sebelumnya di minggu lalu, gitu kan. Nah, hari ini sebenarnya kita pengen membawa judul tema mengelola hubungan dan kesejahteraan setelah lockdown. Jadi kita sudah membawa pembicara yang keren-keren ini. Hari ini ada Bapak Bagus Sarimawan, itu selaku Chief of Talent and Facility Management Bukalapak. Selamat sore Pak Boy, selamat sore Pak Kiki, Mbak Safitri, dan teman-teman semua. Nah, terima kasih Pak. Nah, berikutnya ada Bapak Kiki Risandi selaku Head of HR Initiative Strategic and Transformation di Sinarmas Mining. Selamat sore Pak Kiki. Selamat sore Pak Boy, Pak Bagus, dan Bu Fitri, dan teman-teman semua. Selamat sore Pak. Lalu tidak kalah kerennya lagi, ini yang paling cantik di antara kita semua, yaitu ada Ibu Dario Samelto, selaku Education Officer Bank DBS Indonesia. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore juga teman-teman yang di luar sana. Terima kasih sudah diundang di acara ini, dan saya jadi satu-satunya perempuan, makanya nih jadinya dibilangnya saya yang paling cantik sore ini. Ya sudah, biarkan saya menerima sanjungan ini paling nggak 1 jam ke depan gitu ya. Setelah ini ya gimana nanti gitu. Bercanda Ibu. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya HR Asia untuk mengetahui info webinar-webinar berikutnya. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan, nanti silakan masukkan pertanyaan tersebut di kolom chat ya, di komen apabila kamu memiliki pertanyaan untuk pembicara hari ini. Oke. Mungkin saya nggak lama-lama lagi, saya pengen langsung masuk ke topik pembicaraan hari ini. Sebenarnya kan webinar hari ini berjudul mengelola hubungan dan kesejahteraan karyawan setelah lockdown. Jadi udah sekarang mungkin udah minggu ke-10 ya Bapak Ibu ya, kurang lebih ya. Ada yang mungkin ada yang 9, ada yang 10 karena beda-beda mungkin mulai PSBB-nya atau mulai karantinnya. Dan dari data COVID secara nasional hari ini ada yang positif kurang lebih sekitar ada 18 ribuan sekarang per tadi siang sih saya lihat. Dan juga angka kesembuhannya alhamdulillah meningkat ya, cukup banyak, meningkat dari minggu lalu. Itu jadi tadinya minggu lalu itu 2.000-an, sekarang jadi 4.300-an. Dan angka meninggalnya sekarang 1.100. Nah, jadi kalau dilihat kan memang mudah-mudahan ini jadi akhir-akhir dari inilah PSBB gitu ya. Mudah-mudahan sih, saya berharapnya begitu. Dan juga mulai ada isu-isu PSBB akan berakhir atau segala macam. Nah, cuma saya pengen ini deh, penasaran, boleh nggak sih Bapak Ibu cerita di masing-masing organisasinya, kira-kira bagaimana sih kondisinya di organisasi masing-masing dari saat awal PSBB sampai sekarang ini? Kira-kira ada perubahan atau ada tren-tren baru gitu yang terjadi di organisasi masing-masing? Mungkin boleh dimulai dengan Bagus, boleh? Oke, thank you Pak Boy atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung masuk ini aja, diskusinya aja ya Pak Boy, untuk perkenalannya. Mungkin
nanti bisa kita kontak-kontak atau mungkin bisa lihat di LinkedIn juga untuk profil-profil kami gitu ya. Jadi mungkin gini, saya mengklarifikasi dulu. Banyak orang yang mengatakan bahwa work from home itu adalah solusi untuk krisis manajemen. Sebetulnya menurut pendapat saya pribadi, work from home itu hanya salah satu solusi atau aspek di dalam keseluruhan business continuity plan. Jadi sebetulnya yang perlu dilihat nomor satu itu kan business continuity plan-nya, karena memang ada banyak perusahaan yang bisa menerapkan skema work from home apabila memungkinkan, dan memang bisnisnya bisa dijalankan melalui mekanisme work from home. Tapi banyak juga saya rasa di industri yang lain yang memang pelaksanaan aktivitas bisnisnya atau pekerjaannya nggak bisa dilaksanakan melalui work from home. Untuk itu makanya di dalam business continuity plan tentunya ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, mana pekerjaan yang memang harus dijalankan tetap secara fisik kehadiran oleh pekerja atau karyawan, maupun yang work from home. Nah mungkin kalau kita bicara konteks yang ini kan berarti mungkin yang konteks work from home kali ya Pak ya gitu. Jadi untuk company-company yang memang mungkin kami salah satunya yang memang udah masuk bulan ketiga melaksanakan konsep work from home. Memang pada saat awal itu semuanya mendadak karena memang situasinya muncul mendadak. Jadi jujur kami juga belajar dari apa yang ada gitu, sambil berjalan kita belajar, dan juga belajar sharing-sharing dengan teman-teman di industri yang sama, di technology company, di startup, maupun juga belajar dari teman-teman yang lain. Kebetulan ada forum-forum juga gitu, jadi kita saling sharing gitu. Itu yang pertama. Jadi kita semua juga mesti merespon, tapi juga tanpa persiapan yang cukup ada sebelumnya gitu. Tapi mau nggak mau kita harus jalankan protokol business continuity plan, termasuk salah satunya work from home. Nah setelah kita dalam proses pembelajaran itu kita juga realize ternyata kami sendiri cukup beruntung untuk sekarang mekanisme work from home ini gitu. Kenapa beruntung? Karena kami sebetulnya sudah menerapkan somehow skema mekanisme kerja yang bisa dijalankan dari mana saja atau remote working gitu. Yeah. Jadi pada saat work from home itu berjalan, memang adjustment-nya tidak terlalu banyak lagi. Misalnya kami menggunakan collaboration platform yang memang udah ada. Misalnya kami udah pakai G Suite misalnya, kami udah pakai Slack gitu ya. Jadi metode koordinasi dan komunikasi kerja mungkin tidak terlalu mengalami kesulitan seperti teman-teman yang mungkin belum mengadopsi collaboration platform gitu ya, melalui teknologi gitu. Tapi memang yang paling terbesar transisinya ini Pak Boy adalah dari sisi karena kita harus bekerja dari rumah ya, dan kita jadi jarang berinteraksi secara fisikal, tentunya teman-teman di masa awal juga sempat kaget, bosen gitu ya, dan juga mungkin nggak sampai stres sih, tapi tentunya boring gitu ya dengan situasinya gitu. Nah di situ memang hal-hal baru yang muncul adalah bagaimana kita tetap menjalankan, nomor satu komunikasi, tetap menjalankan komunikasi secara intens dan baik dengan karyawan. Dua, koordinasi kerja juga tetap bisa berjalan dan tetap harus dipastikan ada produktivitas di situ, tapi dengan mekanisme kerja yang remote gitu ya. Nah yang ketiga, bagaimana mental dan juga semangat kerja teman-teman ini bisa kita support gitu, sehingga muncul juga kreativitas baru, yaitu aktivitas yang biasanya kita jalankan physical atau face to face, kemudian kita pakai streaming atau online gitu ya. Misalnya olahraga jadinya streaming bareng-bareng rame-rame online gitu ya. Terus ngeband musik jadinya streaming, kita ngeband musik pakai video gitu ya. Kemudian juga ada game competition yang dilakukan yang pakai metode streaming gitu. Jadi yang muncul proses-proses baru tentunya selain aktivitas itu juga muncul proses baru dan prosedur-prosedur baru lah. Mungkin nanti Pak Kiki dan Mbak Safitri juga bisa mungkin sharing juga lebih lanjut.
Thank you Pak Bagus. Jadi kalau misalnya saya summarize sedikit, memang mendadaknya nih yang lebih bikin ini ya Pak, bikin cukup sulit ya Pak ya. Dan jadi karena ada keterbatasan komunikasi juga apa bisa cukup merepotkan pada awalnya kali Pak ya. Betul, pada awalnya memang cukup challenging, itu hampir kira-kira 2 minggu awal. Ya. Kita practically mungkin kerjanya hampir 24/7 karena harus melakukan koordinasi tapi secara virtual gitu. Oke. Thank you Pak Bagus atas insight-nya. Mungkin next-nya Pak Kiki bisa sharing. Oke, terima kasih Pak Boy ya. Ya, betul ya. Jadi sebelum dan masa ini kebetulan kita sudah antisipasinya di Februari ketika ada di China ya kejadian, sehingga itu kita di HR langsung membentuk namanya tim COVID-19 BCP DRP. Itu sebelum ada case pertama di Indonesia ya. Nah, kemudian dari situ alhamdulillahnya platform di HR kita itu dari hire to retire-nya sudah ready 95%. Ya, which is tinggal menjalankan exercise dan juga go live ya. Nah, ketika kita melakukan operasional mulai dari payroll, hiring sampai kontrak dan sebagainya, kita udah pakai online semua. Bahkan approval sampai presiden direktur pun kita hanya klik dan selesai semua. Itu ada yang pertama yang menguntungkan. Sekaligus ini test case kita seluruh departemen HR hire to retire dan operation itu gimana caranya ke kantor tapi kerjaan beres, KPI tercapai. Yeah. Itu yang menarik ya. Karena kita sudah punya platform, harus diuji nih, benar nggak kelayakannya. Alhamdulillah sampai saat ini kita full work from home ya, hanya beberapa tim COVID aja yang bisa ke kantor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita manajemen sepakat bahwa kita harus ada untuk seluruh karyawan dan keluarganya di masa sulit ini. Itu yang kita tanamkan bersama ya. Dan juga di dalam prosesnya itu kita selalu ada namanya encouragement, kemudian juga hal yang sifatnya informal, virtual. Bahkan spesifik kita bikin website khusus untuk COVID di perusahaan. Jadi orang mau tanya, mau konsultasi, ada masalah apa, protokol apa, kalau mau nanya ini seperti apa, izinnya, kita semua sama edukasi itu dalam satu platform juga. Itu kita buat dalam 1 minggu itu, sebelum ada case itu. Kemudian bukti nyata daripada kita care kepada karyawan dan keluarga adalah semua karyawan dan keluarga semua online keberadaannya dimonitoring tiap hari. Jadi ODP, PDP, kemudian yang sakit dan sebagainya. Kita take care secara private. Jadi hanya 1-2 orang yang take care nama-nama tersebut. Itu yang kita tanamkan awal adalah kita pengen bahwa manajemen ada buat karyawan dan keluarga itu dulu. Ya. Even sebelum kasus pertama kejadian itu kita sudah melakukan preventif seperti vaksin gratis untuk seluruh karyawan, vaksin influenza, kemudian beberapa peralatan perlindungan diri ya, itu yang kita lakukan ya. Bahkan setiap minggunya kita lihat kondisi terus nih, karyawan di fase 1 untuk yang work from home 4+1 gimana nih kondisinya, apa masalahnya? Sekarang PSBB, misalkan nggak boleh orang pakai transport, kita pikirin gimana caranya supaya karyawan bisa ke kantor 4+1 tapi tidak pakai public transportation, kita rubah lagi polisinya. Sampai terus PSBB berlanjut itu kita support, jangan sampai karyawan mikirin kesulitan PSBB-nya gitu. Ya, semua kesulitan PSBB itu tim COVID yang nanggung dan manajemen. Karyawan tinggal bekerja, perlunya apa kita siapkan. Ya, nah hal positifnya adalah betul. Jadi pertama decision making cepat ya kalau sekarang ya, online tinggal telepon dan sebagainya, approval dan sebagainya. Tadi betul Pak Bagus ya, kalau meeting memang nggak bisa dibatasin akhirnya. Kita selalu cepat sampai malam nggak apa, tapi ya itu di sini lebih cepat ya prosesnya. Ya betul tadi kita ada 2 soal ini. Satu adalah yang operation di site di tambang, satu lagi adalah di Jakarta. Kalau Jakarta relatif dari semua tim mungkin hanya finance aja yang sedikit masih perlu tanda tangan basah dan ke bank, cuma itu. Yang lainnya adalah semua work from home. Nah, tapi challenge-nya di site adalah kita investasi besar-besaran untuk comply terhadap protokolnya pemerintah, ya. Dari mulai kita siapkan rumah sakit, kita punya kerjasama rumah sakit, isolasi, kemudian protokol masuk ke tambang dan sebagainya.
kontraktor juga harus input daily rutin, dia bekerja di mana, dia sehat atau tidak, monitoring semua. Jadi itu yang memang kemarin kita besar invest di penanganan dan pencegahannya, Pak. Ya. Kalau berkaitan dengan business as usual, so far kita secara bisnis operasional semuanya berjalan lancar, ya. Operasional juga sekarang berjalan lancar. Ya. Itu aja insight dari saya, Pak Boy. Terima kasih Pak Kiki. Berarti alhamdulillah ya Pak bisa jadi test case kalian ya Pak ya, itu untuk teknologi barunya. Keren Pak dari Sinarmas Mining. Nah berikutnya mungkin dari Bu Safitri, boleh sharing juga gimana experience-nya. Iya, jadi pada dasarnya sebenarnya transformation itu sudah menjadi budaya di BS gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian juga mengikuti perkembangannya di BS itu memang 2-3 tahun terakhir ini transformation-nya itu macam-macam gitu, luar biasa, sampai sesederhana bahwa sekarang ini kami benar-benar yang disebut dengan flexi working arrangement itu sudah kemana-mana, including boleh pakai baju yang office casual, kecuali kalau kita ketemu sama regulator atau ini udah pasti ya, atau customer gitu ya. Jadi menghadapi perubahan yang seperti juga tadi Pak Bagus juga udah bilang, Pak Kiki juga bilang bahwa ini kita tiba-tiba langsung harus transform, berubah gitu ya semuanya, kayak dalam split second gitu ya. Besok sudah harus sebanyak-banyaknya sebisa mungkin work from home misalnya, atau juga bagaimana kita bisa siap seperti juga yang diterapkan juga di tempat Pak Kiki tadi, bahwa kita harus bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman dari staf kita terhadap kondisi di luar sana. Jadi nggak mau kita juga mesti touch juga bagaimana kita menanggapi kalau sampai ada karyawan kita itu yang boleh dibilang dia punya pertanyaan-pertanyaan seputar penularan COVID-nya. Kemudian kalau sampai ternyata kami mendapatkan eskalasi bahwa setelah dilakukan kontak tracing atau gimana, ternyata salah satu karyawan kita punya close contact dengan yang sudah positif dan segala macam. Itu semua itu dengan cepat gitu ya. Semua protokol yang sebelum-sebelumnya ya sama juga seperti di tempat lain juga, bahwa kita sebenarnya persiapannya sudah sejak pertama kali ada kasus itu di China waktu itu ya, sudah mulai dibikin protokolnya dan segala macam. Nah itu dengan cepat itu harus dilakukan. Ternyata meskipun di kehidupan kami, nafas kami sudah transform ya tetap aja gitu ya, bahwa ya ada kaget-kagetnya juga gitu. Kemudian keberadaan kami semua, apakah itu manajemen ataukah HR ataukah manajer, itu dalam konteks yang sekecil-kecilnya, keberadaan di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah staf sama karyawan itu yang paling penting gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat banget tuh, pertama kali kami juga masih terbengong-bengong gitu dengan berusaha mendigest sebenarnya protokol kuarantinnya kami itu seperti apa, karena kami itu sudah punya gitu. Jadi sampai ada kami itu mendetailkan degree yang itu didapatkan dari hasil close contact tracing gitu. Jadi sama seperti di tempat Pak Kiki juga, kami juga melakukan namanya tracking movement waktu itu ya. Padahal tuh sebelumnya masih belum ada apa-apa nih, tapi kami udah bikin tuh. Jadi semua karyawan itu 2 kali sehari wajib untuk login, cek temperatur, berikut juga mereka kasih tahu gitu ya mereka berada di mana. Nah, sebenarnya sebegitu sudah siapnya pun ya, pada saat akhirnya harus dilakukan kontak tracing, wah itu ternyata juga seperti kata Pak Bagus tadi gitu ya, 24/7 tuh 2 minggu pertama. Wah ini gimana caranya ini. Tapi ya again gitu, bahwa kita semua percaya sekali lagi gitu, bahwa komunikasi, kemudian transparansi, itu bisa menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman dan kepercayaan dari staff, dari karyawan. Dan bayangkan gitu ya, semua itu gitu, kami sekarang itu sekitar ada 3.000 karyawan gitu ya yang permanen.
itu bisa bergerak bersama-sama untuk berusaha positif. Nah, kayaknya itu yang paling penting sih untuk menghadapi sekarang. Terlepas banyak sekali hal-hal yang harus berubah gitu dari BAU-nya teman-teman sekalian gitu. Oke. Well noted, Bu. Menarik sekali nih, terutama mengenai komunikasi dan transparansi ini yang mau saya coba touch berikutnya. Kan memang kondisi organisasi karyawan juga pasti variatif ya. Gitu. Ada yang mungkin quote-unquote seneng gitu, seneng WFH karena bisa di rumah sambil ini sambil itu. Ada juga yang mungkin orang terdekatnya mungkin ada yang terdampak gitu kan. Jadi ada yang mungkin motivasinya jadi berkurang macam-macam gitu kan. Nah ini ada nggak siasat, boleh ceritain nggak gimana siasat dari atau strategi dari masing-masing organisasi untuk menjaga karyawan itu tetap connected satu sama lain dan juga tetap termotivasi, dan juga untuk yang penting kan sebenarnya stay positif ya masa-masa seperti ini. Mungkin boleh dimulai dari siapa Bagus? Ya, sebenarnya mungkin menambahkan sedikit mirip sih ya. Mungkin di awal tadi mungkin belum sempat di-sharing, tapi kurang lebih mirip dengan Pak Kiki dan Mbak Safitri bahwa kita juga membangun mekanisme pelaporan gitu terkait dengan untuk tracking dan monitoring kondisi karyawan kita gitu ya. Jadi saya rasa senang banget gitu ya. Ternyata banyak kemiripan juga gitu ya secara proses. Baik walaupun kita beda industri gitu ya, tapi senang banget gitu ngelihat ternyata banyak kemiripan dari respon yang kita lakukan dalam rangka memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan karyawan terus berjalan gitu, khususnya untuk memperhatikan kondisi mereka ya, khususnya dari sisi well-being. Nah, kalau dari sisi komunikasi dan koordinasi, kita memang banyak melakukan hal-hal yang sifatnya berkala dan juga intensif, Mas Boy gitu. Intensif dalam arti di setiap minggu, hampir di setiap hari kita keluar ada komunikasi gitu ya, baik dari sisi manajemen maupun dari fungsi-fungsi terkait, misalnya mengenai informasi-informasi update-update mengenai aktivitas kerja gitu. Kemudian juga kita juga selalu berkala memberikan update juga tentang kondisi bisnis atau perusahaan, perkembangannya seperti apa gitu, melalui mekanisme-mekanisme misalnya town hall gitu. Jadi kita ngasih update juga nih di town hall, bisnisnya seperti apa loh sekarang kondisinya, which is kita doing well dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin jadi pembelajaran dari masa-masa di situasi pandemik ini, kita juga share ke employee. Selain itu kita juga di town hall juga ada tematik-tematik town hall yang kita lakukan, misalnya terkait dengan misalnya menekankan kembali mengenai value, pentingnya menjalankan value di organisasi, kemudian kita bagaimana tetap membangun productivity, kita mengundang juga atau membuat acara sharing session dengan mengundang pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya untuk sharing mengenai banyak aspek, Mas Boy, dari yang terkait dengan pekerjaan, bagaimana tetap menjaga produktivitas gitu ya. Kemudian kita juga punya program employee assistance program, yaitu basically bantuan secara support moral, dengan kita bekerja sama dengan psikolog yang memang sudah bekerja sama dengan kita, sehingga karyawan kalau merasa stres atau bosen, misalnya ada yang tinggalnya di kos-kosan gitu ya, boring, berada di ruang mungkin 3x4 gitu berbulan-bulan gitu ya, ada tempat untuk bisa ngobrol-ngobrol dan mereka, ya bayang ya 3x4 gitu berbulan-bulan, mungkin cuma bisa keluar ke luar ruangan gitu, tapi nggak bisa keluar tempat kos gitu. Itu juga kita menyediakan
layanan psikologi untuk ngobrol-ngobrol, untuk curhat gitu ya. Selain itu kita juga punya touch point baik di HR gitu ya, di fungsi research maupun di beberapa tempat lain termasuk employee service center. Jadi kalau ada kita punya employee service center, jadi kalau ada apa-apa employee juga masih bisa nanya tentang hal-hal yang mereka perlu ketahui gitu ya. Terus di channel-channel Slack gitu kami punya komunikasi yang sifatnya functional, departemental, atau mungkin grup-grup kerja, bahkan satu Bukalapak kami punya grup namanya Teletubbies gitu. Itu semua bisa ngomong di situ, semua bisa share di situ gitu ya. Kemudian bisa saling tukar-menukar informasi dan sebagainya. Termasuk bahkan kalau misalnya ada ada customer complaint, ada masukan dari customer, misalnya ada informasi mengenai ada hal tertentu, itu bisa disampaikan di situ juga dan langsung dapatkan respon juga gitu. Selain itu, selain yang jelas komunikasi dan koordinasi itu harus tetap intens, Mas Boy, di situasi seperti ini, karena dengan pelaksanaan pekerjaan melalui virtual gitu dan kita nggak ketemu gitu, pasti interaksi antar karyawan dan hubungan manusia kan secara kualitas pasti berkurang, dan untuk itu maka kita harus bisa mengimbanginya gitu ya dengan komunikasi dan koordinasi yang sangat intens, tapi juga harus beragam gitu, jangan melulu mengenai pekerjaan doang gitu ya, atau jangan melulu tentang update-update tentang bisnis gitu ya, atau informasi tentang organisasi atau kantor gitu ya. Kita juga kadang update tentang kantor kita dan sebagainya. Tapi juga tadi memperhatikan yang disampaikan Pak Kiki dan Mbak Safri, jadi memperhatikan aspek human-nya gitu ya, karyawan kita bagaimana perasaan mereka, kondisi mereka, menjaga moral mereka, menjaga produktivitas mereka juga. Malah kita juga kasih tips-tips bagaimana menjadi produktif gitu. Bahkan sesimpel juga bagaimana menggunakan platform-platform di G Suite misalnya supaya lebih efektif sehingga lebih produktif gitu ya. Jadi aspeknya banyak banget yang kita lihat, bukan hanya dari segi aspek produktivitas, tapi juga bagaimana membangun moral dan tetap menjaga semangat kerja karyawan gitu. Yang kalau di sini banyak anak muda tentunya juga kreativitas luar biasa gitu, musik, game gitu ya, game pertandingan game antar karyawan gitu ya. Kemudian nanti kita pakai, zaman dulu tuh ada istilah dudu itu, dari untuk dengan ucapan gitu ya. Jadi dari satu karyawan saling memberikan ucapan kangen gitu ke karyawan yang lain, dan nanti kita posting gitu ya. So sweet gitu, dan saling membalas gitu ya. Jadi itu upaya-upaya simple dan sederhana mungkin, tapi untuk terus membangkitkan aspek hubungan antara orang-orang yang ada di kantor gitu ya. Dan mungkin selain itu tentunya employee well-being penting ya. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Safitri dan Pak Kiki, kalau ada kondisi kesehatan yang mungkin perlu disupport, itu kita juga bekerja sama dengan rumah sakit dan klinik-klinik untuk bisa langsung melakukan respon terhadap kebutuhan dari karyawan dan keluarganya gitu ya, terkait nanti apakah pandemik atau mungkin kondisi-kondisi kesehatan yang lain. Karena kondisi seperti ini bukan hanya pandemik ya, Pak Boy, kondisi di rumah itu juga bisa bikin penyakit yang lain gitu. Jadi kita juga tetap care dengan situasi dan kondisi yang dihadapi karyawan dan keluarganya. Betul. Thank you Pak Bagus. Gila, keren banget ya. Maksudnya banyak banget yang di-touch dari Bukalapak di sini, mulai dari psikologis, terus juga hobi, belum lagi dan well-being, dan semuanya kayaknya benar-benar dicoba disentuh di sini oleh Bukalapak ya Pak ya. Thank you Pak, very insightful. Mungkin Pak Kiki, kira-kira gimana Pak dari Sinar Mas Mining menjaga hubungan dan motivasi dari karyawan? Oke, masih Mas. Jadi kalau di kita, saya ambil tiga pilar utama. Yang pertama adalah dari segi informal, kemudian formal, sosial, dan charity. Kita bikin tiga aspek ini bagaimana berkomunikasi dan supaya engagement dengan employee. Ya. Pertama, kalau yang formal,
sifatnya adalah kita ada tim touch point yang masing-masing departemen diskusi berdasarkan KPI pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ada rutin namanya COVID newsletter. Apa yang terjadi? Itu untuk merilis juga. Kemudian kita update juga di website COVID-19 Sinar Mas Mining juga. Jadi teman-teman bisa langsung juga di situ. Walaupun nggak lihat email, tapi buka website, tapi ada informasinya. Ya, kita kan di website-nya itu pakai Google Analytics juga. Ya. Yang paling banyak dipantau itu adalah mengenai kebijakan kompensasi benefit, tunjangan-tunjangan, profit. Sampai akhirnya kita memang kita harus nih melakukan sesuatu nih teman-teman dengan kondisi yang 41 dengan full work from home dengan PSBB beda kebutuhannya. Itu kita di tim COVID ganti-ganti policy lagi ya. Sumbangan ini, kebijakan ini, pandemik, transport dan sebagainya. Bahkan WiFi juga kita harus pikirkan gitu kan. Nah itu. Kemudian dari segi formal juga ada namanya di BOD namanya kita sebut dengan update daripada masa COVID. Gimana current situation bisnis, kedepannya kita gimana coal mining dan bisnis yang lainnya, strategi seperti apa. Itu dari board juga ada komunikasinya, ya. Terus sampai ke tim yang lainnya. Nah, itu dari segi yang formalnya. Kemudian dari segi yang informalnya, betul tadi juga Pak Bagus, Pak Zulkifli udah bilang bahwa ada juga yang sifatnya buka bersama bareng, kemudian olahraga bareng, ya itu juga kita lakukan. Nah, hanya bedanya ketika masa COVID itu informalnya kita tingkatkan persentasenya supaya engagement dan juga komunikasi tetap jalan. Itu bedanya, itu hal yang menunjukkan bahwa kita bersyukur perusahaan kita, let's say, baik lah ya dengan kondisi, artinya tidak banyak hal yang negatif yang terjadi. Kita juga ajak teman-teman untuk melakukan namanya sumbangan peduli. Ya, ada dua hal. Ada yang buat internal employee kita, jadi kita juga udah screening. Kita misalkan bagi karyawan yang gajinya di bawah sekian, maka dia berhak terhadap sumbangan daripada teman-teman. Jadi teman-teman tinggal scan, transfer dan juga kita bagikan. Alhamdulillah minggu ini sudah dibagikan ya lebih daripada sekitar 100-an lah, lebih dari 100 Jakarta site. Jadi kita batasin. Kemudian kita libatkan teman-teman juga, misalkan kita mau ada di site nih ke Bupati Oki misalkan, ataupun di Kalimantan ke Berau. Teman-teman juga ikut, misalkan ada kebutuhan apa, mereka nyumbang baju atau lain sebagainya. Selain dari perusahaan, mereka juga kontribusi juga dalam proses itu. Jadi kita ingin juga bukan levelnya adalah kita bukan hanya mengeluh di internal karyawan, tapi kita harus berbuat sesuatu yang baik terhadap yang orang lain gitu. Kita jangan mengeluh dan kondisi ini, tapi justru kita harus bantu orang lain gitu kan. Nah, itu 3 komunikasi itu yang selalu kita lakukan. Kemudian dari media portal pun tiap hari kita ada edukasi ya, tergantung dari kondisinya. Misalkan kondisi minggu pertama, kedua kan belum stres. Nah, minggu ketiga kita buka webinar stress management. Nah, jadi kita juga membuat topik yang sesuai dengan kondisinya nih, kita survei ya. Nah, kondisi setelah 3 bulan dan sebagainya apa nih? Kondisi yang paling hot apa? Mudik sama THR dan sebagainya. Kita buat komunikasi lagi. Kita buat lagi semua orang tenang. Jadi nggak ada hal yang karyawan risaukan sekarang gitu loh. Oh, udah jelas kayak gini-gini. Pokoknya arahannya komunikasi sudah jelas. Jadi tidak ada hal yang sifatnya miskomunikasi, karena berbagai cara melalui email, melalui website, melalui WhatsApp grup kita semua HRBP juga terlibat, komunikasinya itu semuanya sama ya. Kemudian yang kita lakukan yang saat ini yang kemarin kita sebut adalah peduli ya, peduli mengenai COVID kita lakukan. Kemudian juga kemarin itu kita sudah dapat beberapa karyawan ya rela menyumbang yang sebagainya, dan juga eksternal kita juga menyumbang juga ke beberapa area. Jadi kita libatkan semua karyawan. Jadi engagement itu juga terjadi ya ke teman-teman. Jadi nggak mesti harus kerja terus dan sebagainya. Walaupun memang at the end kadang suka kelebihan waktunya, tapi teman-teman enjoy aja gitu sampai saat ini. Itu sih Pak Mahmud. Thank you Pak. Banyak juga ya. Jadi melibatkan karyawan juga dalam program sosial, charity dan lain-lain bisa jadi sangat powerful ya Pak ya di sini. Ya, betul. Thank you Pak Kiki, sangat insightful juga. Mungkin next ya Ibu Safitri, mungkin bisa sharing. Iya, sama seperti tadi sebenarnya respon dari Pak Bagus yang awal tadi ya, bahwa
menyenangkan sekali gitu apa yang dilakukan gitu untuk staff engagement di bisnis yang berbeda itu ternyata more or less sama gitu. Karena sebenarnya kembalinya lagi kalau kita orang HR itu yang dipikirin apa sih? Sebenarnya yang dipikirin adalah people-nya gitu, orangnya gitu. Dan Ya, orangnya itu juga mesti dijaga supaya tetap nyaman, tetap engage gitu. Salah satunya yaitu tadi gitu dengan cara membina komunikasi yang transparan mungkin. Kemudian ada beberapa hal yang memang juga diusahakan betul-betul memang men-touch sisi human-nya sendiri gitu ya. Ya namanya juga human resource gitu ya. Jadi harus kita juga menjadi orang yang humanist dan resourceful gitu. Jangan sampai salah gitu tujuannya. Jadi kami di DBS ini sebenarnya sekali lagi tadi transformation udah menjadi boleh dibilang budaya kami gitu. Tapi ya tetap aja ada kaget-kagetnya sehingga harus ada respon-respon tertentu yang kami harus lakukan. Sebenarnya juga gitu ya, kami itu punya yang namanya program tuh iHealth. Itu tuh itu memang program yang berkelanjutan, berkesinambungan gitu, selalu ada. Ada 4 pilar di situ, itu live well, eat well, stay well, dan save well. Khususnya untuk kondisi sekarang memang jadinya kami berfokusnya pada live well dan stay well-nya. Jadi agree juga dan memang sama juga respon yang kami dapatkan pada saat banyak sekali diadakan wellness program yang bisa diakses lewat webinar itu ternyata juga animonya luar biasa gitu. Saya juga sampai suka terkejut-kejut gitu ya, ternyata teman-teman di jam 4 sore itu bisa dikumpulkan itu jumlahnya satuannya ratusan untuk teman-teman ini mau join gitu di health talk atau wellness program gitu yang dilakukan. Nah, dari situ juga ternyata juga oke, berarti keutuhan jiwa dari teman-teman ini itu juga yang menjadi sarana penting gitu ya untuk membuat engagement ini juga lebih terjaga. Nah, terus jadinya kepikiran juga nih, oke, kalau misalnya langsung ke staffnya sudah dilakukan gitu ya. Program-program yang dilakukan, program-program wellness yang di launch sudah. Nah sekarang ada satu hal lagi tuh yang mesti harus juga kami pastikan, yaitu adalah bagaimana hubungan antara teman-teman, antara staff dengan tim leadernya. Nah ini ada sesuatu yang juga harus dicermati juga gitu, karena kadang-kadang gini. Terhadap kondisi ini setiap orang mungkin akan meresponnya dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, dalam hal ini apapun yang terjadi, sebagus apapun program dilakukan oleh suatu organisasi, tapi kalau ternyata di organisasi struktur yang terkecilnya, di mana ini melibatkan hubungan antara anggota tim dengan tim leadernya itu nggak jalan, itu trickle up ke atasnya juga nggak akan bagus juga gitu ya, karena gimana ya, sebagus apapun program yang dibuat oleh HR atau sebagus apa program dibuat oleh bank di sini gitu ya, kalau ternyata sebenarnya yang berinteraksi langsung dengan karyawan ini yaitu atasannya itu juga tidak menimbulkan kondisi yang cukup kondusif terhadap kondisi di luar sekarang yang boleh dibilang berat ini gitu ya agak susah gitu. Maka kami di DBS juga jadinya punya program namanya Together ini sebenarnya singkatan gitu ya dari apapun yang terjadi gitu within tim, sekecil apapun timnya gitu ya, harus sebisa mungkin bisa tetap saling mendukung, saling bersama-sama, saling meluk gitu ya, saling menjaga. Dengan cara apa? Gitu. Talk, communication, itu nggak boleh putus. Kemudian organize. Kemudian grow. Itu juga mesti dipikirin juga gitu. Karena dalam kondisi seperti ini juga kadang-kadang kita jadi lupa gitu bahwa kesempatan untuk bisa meningkatkan self actualization itu
apalagi untuk mungkin Pak Bagus juga lebih tahu ya, ini yang harusnya demografinya kebanyakan millennials itu menjadi penting gitu ya. Kalau gue juga nggak bisa berkembang di organisasi ini, buat apa juga gitu, udah sedih, kerja juga susah, kadang-kadang wifi naik turun, udah gitu masih ditogel pula gitu ya, karena KPI tetap harus jalan. Terus saya juga nggak punya kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri juga, apa artinya. Nah itu juga tetap dijaga di tempat kami. Kemudian tadi udah TOG, nah Express juga. Jadi kayaknya saya jadi terinspire tuh untuk tadi itu yang berpesan-pesan kata-kata indah dan cantik itu mungkin bisa saya adaptasi Pak kalau boleh tuh. Boleh. Jadi ingat zaman dulu gitu ya, zaman masih radio. Duh kelihatan banget deh tuanya. Untuk bersalam-salaman itu saya rasa juga bagus. Nah, tadi baru TOGE-nya, together. Nah, kemudian dari manajernya pun itu kami selalu ingatkan bahwa please bangun dan tetap tingkatkan rasa trust. Sekarang mau nggak mau, meskipun work from home itu sudah menjadi pilihan dari flexible working arrangement di DBS sudah dari 2-3 tahun yang lalu. Tapi benar-benar diimplement dalam skala yang masif itu kan baru sekarang. Dan, nah ini juga menjadi penting nih jadinya. You as a manager, please do give trust. Kalau misalnya pada saat ditelepon gitu ya, anakmu nggak ngangkat Teams-nya atau nggak ngangkat teleponnya, ya mungkin aja bisa pipis gitu. Jadi jangan kenapa-napa dulu, mentang-mentang tuh work from home gitu ya, terus jadinya terus dicecer atau gimana. Atau mungkin juga karena dia mesti juggling dengan anaknya yang juga tiba-tiba dari sebenarnya sekolah biasa menjadi homeschooling. Itu juga kan another huru-hara tuh. Berarti kan ada jam-jam tertentu di mana parents yang punya anak kecil nih, saya tuh jadi baru nyadarnya juga karena anak saya sebenarnya udah umur 13 gitu. Jadi dia sih udah jalan sendiri aja. Tapi ternyata yang punya anak bayi-bayi ini itu juga another challenge ya. Jadi di jam-jam tertentu itu mereka memang harus diberikan pengertian yang seluas-luasnya gitu, bahwa ya dia memang harus nemenin anaknya dulu nih untuk ikut program yang tiba-tiba sekolahnya dari sekolah biasa menjadi homeschooling. Itu juga another huru-hara gitu. Nah, jadi please do para manajer put trust lah gitu ya. Kemudian jangan lupa sebagai manajer juga jangan cuma nogelin aja, do huddle. Ngumpul deh sama your team gitu. Mungkin nggak sambil nanya tentang kerjaan, ngobrol atau meeting tentang kerjaan, tapi bisalah itu dijadikan untuk sering-sering ngobrol, sering-sering ketemu sebenarnya punya masalah apa dan segala macam. Karena kalau hari-hari biasa mungkin itu bisa dilakukan dengan secara informal. Dari meja mau jalan pipis sebentar, bisa mampir ke meja orang terus curhat dan segala macam. Kita nggak punya itu tuh sekarang. Jadi itu yang hilang itu tuh tolong juga sama manajer juga tetap itu dilakukan. Jadi kalau mau meeting boleh nggak misalnya sejelek apapun, senggak dandan apapun, pakai deh, buka deh kameranya. Mungkin itu juga menjadi ada nilai sendiri yang berbeda gitu ya. Kemudian sebagai manajer, please do sekali lagi juga empathize. Tidak hanya trust, tapi empathize tadi gitu. Bahwa there is possibility teman-teman yang terus jadinya di rumah ini gitu. Ya sekali lagi itu tadi, nggak siap untuk memerankan peran yang cukup multifunction ini di saat yang bersamaan, di tempat yang bersamaan. Contohnya misalnya, mungkin dulu memang jadi seorang ibu dan juga jadi wanita karir, tapi tempatnya beda. Nah sekarang ini tiba-tiba di tempat yang sama yang mungkin juga luasannya 100 square meter gitu ya, di situ dia harus menjadi ibu, harus menjadi istri terhadap suami yang juga kaget karena work from home. Ini kayaknya curhat nih. Anak yang terus tiba-tiba homeschooling gitu ya. Terus belum lagi saya ingat banget di
minggu-minggu awal bulan-bulan pertengahan April ya kalau nggak salah itu tuh kok ya Jakarta hujan. Jadi terus kan jadi kan strugglingnya plus lagi di tengah-tengah meeting ya tiba-tiba kalau memang nggak punya laundry room yang di dalam jemuran mesti diangkat. itu seru juga gitu ya. Nah, jadi ke kebesaran hati seorang manajer untuk punya empati itu penting juga. Dan yang terakhir bahwa sekali lagi nggak hanya HR yang judulnya human resource yang harus resourceful, tapi as manager juga ya you have to be resourceful juga dong buat your team. Jadi mungkin yang paling berbeda gitu ya, yang dilakukan di DBS untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini dari together itu. Karena kalau yang lain-lain kayak iHelp, kemudian work from home itu sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Cuman yang tiba-tiba terus mesti di switch dengan cepat, ya mungkin lebih ke arah membina hubungan dan yang diusahakan setransparan mungkin, seterbuka mungkin, dengan hati yang seluas-luasnya sampai di organisasi yang paling kecil, yaitu tadi hubungan antara tim manajer sama timnya. Iya, itu belum sampai yang kemana-mana sampai harus ke BOD apa segala macam kan nanti lah. Dari situ dulu itu aja juga harus benar-benar ditata dengan baik gitu. Ya. Gitu. Thank you Bu Savitri, insightful banget, terutama soal soft partnya gitu kan, dari dimana menjaga trust gitu dan juga empathy itu juga sangat penting untuk dibangun di dalam hubungan antara manajer dan anak buah. Nah, cuman mungkin saya mau ini lagi sekalian, tadi juga ada pertanyaan dari beberapa kawan-kawan peserta yang hadir di sini. WFH ini ya bisa menjadi sangat kesempatan untuk organisasi sebenarnya untuk menjadi lebih transparan gitu ya, lebih, dan juga bisa sangat trust gitu ke satu sama lainnya gitu. Namun juga kan banyak hal-hal baru juga yang terjadi di dalam selama WFH ini, dan juga ada kekhawatiran juga mungkin dari karyawan-karyawan sekarang, ketika nanti kalau WFH udah selesai itu gimana sih gitu, yang akan terjadi nih setelah ini, apa yang akan terjadi nih di kantor gue gitu misalnya gitu kan, di perusahaan kita nih apa nih yang bakal terjadi. Misalnya mungkin kalau selama ini kita sempat olahraga, bos juga jadi open, transparan segala macam, kita saling bantu, mungkin nggak ya kejadian lagi di setelah masa COVID ini gitu kan. Dari situ mungkin ada nggak sih yang sudah disiapkan dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana mempersiapkan karyawan itu di dalam pada saat nanti mungkin mulai transisi COVID WFH sudah selesai. Mungkin ada yang mau sharing duluan Bapak Ibu, silakan. Pak Kiki mungkin bisa boleh duluan. Oke ya kebetulan ya kita sudah bikin kemarin ada sekitar 7 ya, yang kita plankan di sini adalah preparing for the next challenge, the next normal situation ya, kita sebutnya itu ya. Salah satunya adalah tagline kita adalah anytime, anywhere, kita tetap produktif and keep learning. Itu yang kita tanamkan. Yang pertama adalah kita dari point of view leadership ya. Jadi kita tahu bahwa kita punya rencana pipeline di bisnis unit kita itu cukup berat ya. Artinya banyak akan berkembang di bisnis baru dari hasil COVID ini ya. Di antaranya adalah yang sifatnya non-operation ya. Mungkin di luar tambang kita akan belajar lagi di situ. Di mana kita akan keluarkan nantinya tentunya dari learning COVID itu ada new kompetensi leadership juga ya, yang berbeda gitu kan dibandingin kompetensi yang sebelumnya, itu yang dari segi leadership-nya ya. Kemudian yang keduanya dari segi human experience. Jadi kita
akan menggunakan bukan lagi employee journey, tapi human experience dengan menggunakan teknologi. Jadi kita fase kedua ini setelah COVID itu, kita sekarang lagi jalan udah 3 minggu, kita genjot di data analytical. Ya, jadi kita main nanti di artificial intelligence sama robotik, ya, terutama untuk yang berbasis hire to retire proses semua. Kemudian yang sifatnya adalah berikutnya adalah reward personalization, ya, itu juga yang kita kembangkan. Itu dari sisi yang human experience dan juga reward. Yang ketiga adalah yang kita siapkan alternatif workforce relocation. Ternyata dengan work from ini banyak juga kerja yang dikerjakan dengan remote. Bisa saja nanti dengan next-nya kita akan rubah bisnis model pekerjaan kita, ya. Di mana bisa juga kita transisikan kepada bisnis partner kita di perusahaan lain atau menggunakan skill-skill tertentu yang berubah, di mana nanti ada perubahan shifting kebutuhan organisasi, ya. Dan juga bisa saja nanti kita akan melakukan semacam relocation organization capabilities, capacity dan abilities daripada organisasi. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah selama COVID ini kita sudah punya platform My Learning, ya, yang kerjasama dengan seluruh universitas, hampir seluruh universitas di luar negeri, ya, dan sertifikasinya. Nah, di masa COVID ini kita semua mendorong teman-teman tuh punya waktu belajar, webinar, sertifikasi, semua gratis kita bayarin di My Learning kita, ya. Nah, kedepannya kita akan genjot lagi setelah next normal ini adalah berkaitan dengan My Learning kita. Konten kita itu sudah lengkap. Bapak mau certified dari finance dari University Columbia, ya kebetulan saya lagi ikut nih sertifikatnya. Nah, itu kita bisa langsung register, kita yang bayar. Mau sertifikat dari Harvard bisa juga semuanya. Dari Singapura ada juga, ya. Bahkan dari lokal pun ada semua. Jadi kita sudah semua platform itu kita increase di masa COVID ini, learning teman-teman itu harapan kita naik sampai 50% dibandingin hari biasanya, normalnya. Nah, setelah nanti normal, kita akan meningkatkan itu di angka 50% bahkan targetnya. Bukan kita turunkan, ya, dari post learning. Itu yang keempat. Yang kelima adalah, kita sadar tidak sadar, selama COVID, setiap individu kita, terutama yang talent, itu sudah melakukan namanya super job. Pasti ada satu atau duanya. Nah, itu akan menjadi platform kita di HR bahwa setelah normal kita akan menjadi namanya agile organization sama holacracy organization. Orang akan menjadi super job, ya, termasuk talent access dan mobility. Bahkan di masa COVID ini saya sedang membuat namanya global talent mobility karena kita punya di Australia sama di Singapura sama di China. Nah, justru di masa COVID ini kita menggodok persiapan itu. Begitu COVID selesai, kita langsung asesmen, siapa orang yang terpilih, kirim ke Australia, kirim ke China, kirim ke Singapura. Nah, itu karena kita menyadari ternyata teman-teman kita banyak melakukan super job selama masa COVID-19, ya. Termasuk salah satunya adalah mengurus rumah tangga super job juga, kan. Ya. Gitu ya, Bu, ya. Nah, itu adalah yang kelima adalah mengenai super job. Yang kelima adalah yang keenam, kita akan masuk ke HR Cloud Digital Landscape. Jadi kita akan rethinking HR teknologi. Saat ini kita lagi godok terus kerjasama dengan beberapa konsultan. Kemudian kita lagi bangun HR data analytical-nya untuk proses kita. Kalau dari pipeline-nya itu saat ini level kita itu masih sifatnya adalah kan kalau data analitik itu ada level 10 level, ya. Kita masih ada di level ad hoc query, artinya masih sifat data itu hanya menganalisa. Nah, kita mau next-nya adalah ke forecast, ke deskriptif, bahkan sampai ke prediktif. Nah, itu yang akan kita lakukan, ya. Kemudian yang terakhir yang kita siapkan itu adalah berkaitan dengan outcome assurance. Jadi dari keseluruhan 1 sampai 6 itu, jadi change management prosesnya yang perlu kita install di semua proses tersebut. Jadi closing kita itu adalah bagaimana kita untuk meyakinkan ke-6 challenging yang new normal nanti akan berjalan, itu berjalan dengan lancar. Jadi kita sudah menerapkan 7 pilar preparing the for challenging in the next normal situation. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Thank you, Pak. Wah, ini banyak banget ininya ya. Inisiatif-inisiatifnya yang untuk nanti dipersiapkan untuk setelah COVID selesai. Mungkin next-nya Ibu Savitri bisa sharing kira-kira apa yang akan dipersiapkan untuk next setelah COVID ini selesai. Iya, jadi
sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harusnya akan kami lanjutkan. Kemudian banyak hal juga yang memang sudah ada juga akan kami lanjutkan juga. Jadi if we talking about job rescaling, kemudian opportunity untuk rotation, itu tuh sebenarnya juga sekali lagi itu bukan hal baru dan tidak kami buat hanya untuk merespon terhadap kondisi nanti our new ini ya, new era nanti gitu setelah COVID ini. Rotation program itu sebenarnya sudah sampai kami udah punya policy-nya. Dengan kondisi sekarang itu nanti akan juga mempermudah teman-teman bahwa if you already do and then tinggal apply, tinggal lihat gitu ya, ada opportunity apa. Itu juga akan menjadi bagian dari reskilling program juga sebenarnya. Yeah. Kemudian terhadap kondisi bahwa apakah nantinya juga ke depannya kita akan bisa langsung 100% untuk kembali normal, sepertinya juga tidak. Kalau dilihat dari beberapa bahan-bahan survei, bahan-bahan kajian gitu ya, kalau di luar sana memang kita mesti siap gitu bahwa kita tidak akan bisa 100% langsung kembali ke normal, sehingga semua infrastruktur yang sekarang sudah ada harusnya itu bisa untuk DBS bisa dilanjutkan gitu, bahkan mungkin juga di lebih diperkuat lagi kalau ada beberapa teman-teman itu yang masih punya batasan bahwa ada beberapa sistem yang harus diakses melalui benar-benar bank network gitu. Ada beberapa juga yang mulai sekarang sudah semakin bergeser bahwa lebih banyak yang bisa bisa diakses lewat VPN. Jadi saya pikir kalau untuk DBS sendiri harusnya sekali lagi apapun yang sudah dimiliki sekarang itu bisa dilanjutkan. Kemudian tinggal ditingkatkan aja, terutama di infrastrukturnya kayaknya ya. Karena saya membayangkan gitu, dengan kondisi bahwa belum bisa 100% kembali. Kemudian physical dan social distancing juga masih harus diterapkan. Yang paling saya bayangkan dan itu menjadi diskusi yang sebenarnya juga baru tadi pagi gitu. Ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan dengan cepat dan cepat beradaptasi adalah sebenarnya square meternya premisesnya kita. Sejujurnya itu yang sudah pasti gitu ya. Nah, terhadap itu berarti memang juga kemungkinan untuk 100% teman-teman ini kembali ke kantor itu juga nggak mungkin. Berarti kan gradual. Kemudian betul. Kemudian kami juga mesti pertimbangkan lagi gitu. Saat ini di DBS untuk perbandingan jumlah work from home dengan work from office-nya, work from home-nya itu hampir mencapai 70%. Itu untuk teman-teman yang masih harus work from office itu kami sediakan lunch. Kemudian untuk yang tidak punya kendaraan pribadi kami sediakan voucher private taksi yang cukup terpercaya gitu ya. Kemudian dari dua hal itu kami sekarang juga lagi mempertimbangkan untuk pada saat nanti ini teman-teman ini kembali gitu ya. Itu cukup sustainable nggak kalau itu tetap dilakukan gitu, karena sekali lagi ya physical distancing, social distancing tetap harus dijaga. Itu menjadi salah satu hal yang kami sekarang juga lagi bicarakan. Kemudian terhadap juga kondisi hubungan kerja dan segala macam itu juga perlu dipertimbangkan, karena sebenarnya berdasarkan survei yang kami lakukan itu teman-teman itu merasa cukup berterima kasih, merasa cukup happy gitu ya dengan adanya bahwa work from home ini justru malah digalakkan. Kalau sebelumnya karena itu bagian dari flexible working arrangement itu ada prosedur yang harus dilakukan. Jadi harus ada approval dan segala macam. Sedangkan kalau sekarang enggak.
Nah, ini juga membantu teman-teman di masa transisi justru kembali ke ke normal yang kategorinya new normal. Nah, itu kok tadi hasil pembicaraan kami gitu ya, internally, jangan-jangan lebih berat dibanding pada saat kemarin membawa teman-teman dari yang normal ke COVID nih. Nah, ini juga terus terang kami masih godok di bagian yang ini, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan lain ya, bahwa ya gimana kayak pertimbangan risiko, business continuity, kemudian profitable dan segala macam itu juga harus tetap dipertimbangkan dan menjadi fokus kita juga untuk membawa teman-teman ini kembali. Cuman kalau dari sisi HR-nya sekali lagi justru malah sisi soft-nya, sisi human-nya itu tuh yang kami sendiri lagi benar-benar ngobrolin, jangan sampai teman-teman ini punya quote unquote gitu ya second wave di mana mereka sendiri juga harus sendirian dalam melalui masa transisi ini gitu. Jadi fokusnya di situ tuh sekarang kalau kami. Thank you Bu. Jadi memang mungkin kita belum tahu nih ya mana yang bakal lebih berat gitu ya. Nanti balik lagi ke normal atau nanti kayak waktu dulu pas awal-awal. Yep. Nah mungkin Pak Bagus mau sharing? Ya, mungkin singkat aja ya, menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Kiki dan Mbak Safitri kurang lebih sama. Mungkin apa yang sudah berjalan dengan baik, yang baik secara mekanisme istilah Pak Kiki tadi formal maupun informal bisa terus dijalankan. Cuman dari kita analisa sementara memang selain tadi apa yang sudah disampaikan, kami sedang mengamati kemungkinan besar juga akan ada adjustment terhadap bisnis sama operating model di tempat kami gitu ya. Dan itu bagaimana nanti kemudian seberapa besar dampaknya dan sebagainya itu sedang dievaluasi. Tapi tentunya hal-hal tersebut bersifat positif sih, karena kebetulan kan kami bisnis online ya yang memang lagi booming di masa-masa seperti ini gitu. Betul. Walaupun begitu tetap mungkin bisnis operating modelnya tetap akan ada beberapa penyesuaian berubah gitu, termasuk juga proses dan kebijakan terkait human resources tentang people gitu ya. Tentunya akan ada perubahan-perubahan dan harus dievaluasi juga gitu. Sesimpel misalnya masalah cuti gitu ya. Di situasi seperti ini nggak mungkin cuti diambil kan gitu. Dan pasti banyak perusahaan punya aturan kalau ada carry forward dari tahun lalu mungkin habisnya di bulan Maret tahun ini atau di bulan Juni, which is nggak mungkin kan gitu. Jadi pasti banyak penyesuaian dari sisi policy atau kebijakan dan proses-proses kerja yang terkait, dan juga kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan karyawan itu pasti ada perubahan-perubahan. Kemudian mekanisme absensi yang kemarin kita membutuhkan tagging secara fisikal itu mungkin juga akan kita lihat karena kita udah punya mekanisme lain untuk absensi. Itu jadi tentunya banyak proses-proses pengelolaan human resources yang akan ada penyesuaian. Tapi memang yang paling mengemuka seperti yang tadi disampaikan Pak Kiki dan Mbak Safitri adalah protokol return to the office. Itu kami juga sedang siapkan. Protokol ini tentunya dengan satu pemahaman bahwa meskipun nanti PSBB itu berakhir atau mungkin pemerintah memutuskan untuk menghentikan PSBB gitu ya, kita mempunyai keyakinan, kami khususnya mempunyai keyakinan kayaknya virus COVID-19 itu belum hilang pada saat tersebut, pada saat itu dilakukan gitu ya, bahkan mungkin masih ada perkembangan begitu ya, sehingga itu yang harus diantisipasi bagaimana menyikapi PSBB, tapi di sisi lain kita juga benar-benar ingin menjaga tadi yang Mbak Safitri sampaikan benar, itu selalu nalurinya orang ISAR itu bahwa bagaimana kita memberikan proteksi kenyamanan gitu ya, dan juga memastikan bahwa resiko yang bisa terjadi ke karyawan kita maupun anggota keluarganya itu bisa kita manage sebaik mungkin gitu, termasuk bagaimana nanti menerapkan protokol kesehatan despite of misalnya kondisi square meter di kantor kan nggak mungkin semua orang masuk gitu. Yang kami pikirkan memang nanti pasti ada tahapan gitu, ada stages, Mas Boy. Jadi tapi apakah stage 1 itu seperti apa, stage 2 seperti apa, itu mungkin nanti kita lihat
perkembangannya gitu. Cuma memang pemikiran awal setidaknya memang arrangement work from home yang bagi kami itu memang 99% karyawan itu work from home. Kemungkinan besar akan dilanjutkan sampai beberapa waktu gitu ya. Sambil nanti benar-benar melihat perkembangan situasi COVID-19 itu dan penyebarannya dan mungkin bagaimana progresnya. Tadi yang disampaikan Mbak Safitri, aku senang dengan istilah wave 2 gitu, karena kayaknya even wave 1 pun kita belum sampai ke peak-nya nih gitu ya. Ya kita yang mulai kepikiran juga wave 2 ini jangan-jangan memang beneran ada nih, dan agak membahayakan kalau mungkin kita baca beberapa referensi 102 tahun yang lalu sebenarnya pernah kejadian ada pandemik flu besar juga di Eropa, Spanish flu gitu, yang ternyata justru dampak terbesarnya terjadi pada wave 2 gitu. Orang mulai lengah dengan adanya wave 1, wave 2 ternyata korbannya jutaan gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu diantisipasi, bahwa kita mungkin di kesempatan ini menghimbau aja ke rekan-rekan praktisi ISR untuk tidak gegabah dalam menyikapi PSBB yang berakhir misalnya nanti diputuskan gitu. Mesti harus dilihat betul-betul bagaimana mekanisme protokol kesehatan dan juga upaya untuk bisa mengurangi risiko bagi karyawan kita terdampak virus ini, itu bisa terus dilaksanakan, tapi juga tentunya mempertimbangkan kelangsungan dari bisnis dan operasional perusahaan. Ya. Thank you Pak Bagus. Ini berarti memang tadi yang poin yang saya tangkap yang bagus sekali adalah memang nalurinya HR ya untuk memprotek dari orang-orang SDM dari organisasi. Dan juga sebenarnya mungkin sama dengan Ibu Safitri juga baiknya mungkin nanti mesti ada stages-nya dulu, karena kita juga belum tahu itu kapan ini akan benar-benar berakhir. Sampai benar-benar nol aja kita juga belum tahu kapan kan sebenarnya. Iya. Oke, aduh ini waktunya sebenarnya udah habis gitu, jadi tapi banyak banget nih pertanyaan saking serunya obrolan nih Bapak Ibu. Jadi tadi juga saya keenakan dengerin ngobrolnya. Oh iya banyak. Jadi mungkin saya mau summarize sedikit aja dari hasil obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan sebenarnya bisa menjadi insight buat teman-teman yang peserta di sini ya. Jadi memang awalnya memang COVID ini memang sangat mendadak gitu. Jadi agak kaget juga gitu ya sebagai praktisi HR dan terutama HR di sini menjadi pilar utama di organisasi ya Bapak Ibu ya untuk menangani COVID ini, dan juga proteksi terhadap SDM juga sangat penting. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah well-being gitu dan psikologis dari para karyawan dan sumber daya manusia di dalam organisasi, sehingga banyak sekali tadi Bapak Ibu sharing mengenai bagaimana langkah-langkah untuk memaintain psikologis, terus memaintain komunikasi ya kan antara leaders dan anak buahnya. Lalu tadi juga setelah COVID bagaimana? Nah setelah COVID justru bisa jadi suatu opportunity baru gitu ya untuk menjalankan sistem yang baru gitu kan, terus ada bisnis, mungkin ada bisnis baru lagi nanti yang bisa terbangun gitu, dan juga tapi tidak juga gegabah untuk menyikapi PSBB nanti gitu ya Pak ya, Pak Ibu ya. Jadi kalau misalnya boleh saya summary, memang pasti ada pros and cons-nya, ada hal yang baru lagi, tapi jangan hati-hati, jangan terlalu excited karena kita belum tahu ini selesai sampai kapan. Mungkin itu aja. Mungkin ada Bapak Ibu ada closing statement masing-masing sedikit aja, gimana menyikapi next masa berikutnya nih setelah COVID, gimana menyikapinya. Mungkin ada closing statement sedikit sebelum kita selesai di sesi ini. Silakan. Mungkin dari Bu Safitri mungkin kayaknya udah siap nih. Iya, jadi intinya
tetap kita mesti kembali lagi bahwa kita masih nggak tahu persis bahwa penyebaran virus ini seperti apa, karena sampai hari ini pun juga sebelum kita benar-benar yakin bahwa ada satu obat atau ada vaksin tertentu gitu ya yang bisa melindungi kita semua, kemudian masih death rate meskipun juga kalau untuk di Indonesia sudah cukup slow gitu ya pertumbuhannya, tapi tetap aja itu kita masih dengar gitu adanya kasus-kasus yang berakhir dengan kematian. Kemudian juga terhadap proses penyembuhannya juga ternyata juga tidak cepat, tidak mudah gitu. Kalau kembali lagi ke corporate world, sebenarnya kan balik-baliknya lagi adalah kondisi ini juga pastinya akan mempengaruhi kinerja, kemudian mempengaruhi perusahaan juga ya. Kalau perusahaannya juga terpengaruh, maka juga sebenarnya ya karyawannya juga gitu nantinya yang akan kena gitu. Jadi mungkin pesan saya mengamplify dari Pak Bagus tadi, please do still hati-hati, please do still jaga jarak, please do still selalu rajin cuci tangan. Mungkin udah pada bosen ya ngomongnya. Kalau keluar mesti tetap pakai masker, social distancing, physical distancingnya juga masih dijaga. Insya Allah kita bisa cepat deh selesai dari pandemik ini. Tanpa itu dan tanpa kedisiplinan dari diri sendiri susah juga. Mau dibikinin, mau kita mau membuat program apapun yang serapi-rapinya, sebagus-bagusnya, se-integrated mungkin gitu ya dalam organisasi kita sendiri maupun di luar, bahkan sampai dalam skala yang lebih jauh lagi terhadap juga our nation gitu. Kalau nggak ada disiplinnya juga susah. Betul. Balik lagi ke kitanya sendiri. Jadi pesan saya sih paling cuman itu, please do disiplin, ingat bahwa kita sama-sama loh di sini semua, sama-sama seneng, sama-sama susah, juga sama-sama mesti saling menjaga. Gitu. Siap, thank you Ibu. Berikutnya mungkin Pak Bagus, the closing statement. Mungkin nyambung Mbak Safriti, kayaknya Mbak Safriti bisa ngebaca apa yang saya mau ngomongin nih. Satu hal yang mungkin sama nih, ternyata pikirannya sama, senang nih, pemikirannya sama. Jadi mungkin tadi menambahkan selain memang disiplin itu penting karena di situasi seperti ini kita nggak boleh bosan-bosan tadi ya menerapkan protokol kesehatan tadi cuci tangan dengan baik gitu ya, kemudian membersihkan diri dengan baik, menggunakan masker, menghindari kalau nggak penting-penting keluar gitu ya, dan selain itu juga selain disiplin tadi juga empati sama kepedulian penting sih di situasi seperti ini ya, karena satu kita harus berempati kepada orang-orang yang terdampak gitu ya. Bahkan mohon maaf kayak Mas Boy, mungkin saya bukan orang yang sangat aktif di sosial media gitu, tapi saya masih kadang sering prihatin melihat orang-orang yang masih dengan mungkin tidak ada maksud apa-apa gitu, tapi masih sering foto-foto makan-makan yang enak gitu ya dan sebagainya diposting di sosial media. Saya kadang-kadang cuman miris aja gitu, di luar sana banyak teman-teman kita yang nggak bisa makan loh gitu ya, yang betul-betul hidupnya itu sekarang sedang diambang mungkin kesulitan gitu. Saya bisa mengatakan itu karena memang udah terjadi ke teman-teman terdekat saya juga, bahkan ada saudara juga gitu ya. Miris gitu, mungkin empati dan juga kepedulian. Nah kalau memang sudah ada empati ya kepeduliannya mungkin bisa dijaga dan ditingkatkan teman-teman dengan ya kita benar-benar memberikan kontribusi dan melakukan sesuatu gitu ya. Tadi mungkin dicontoh di Pak Kiki juga kalau perlu kita bisa menggalang bantuan sosial atau mungkin kita juga membantu teman-teman yang kita tahu membutuhkan gitu, karena di situasi ini terlepas dari masalah perusahaan dan pekerjaan gitu ya, masalah sosial kayaknya lebih besar di sini gitu. Dan, betul. Empati dan kepedulian harus dijaga. Mungkin closing statement saya yang untuk ini adalah saya ada satu quote dari mantan Presiden Amerika John F. Kennedy itu, saya suka ini dan kayaknya cocok untuk tema ini gitu ya. Katanya when written in Chinese the word crisis is composed of two characters katanya. One represent danger and the other represent opportunity. Jadi berasa
Ya, bahasa Chinese crisis itu katanya ada 2 karakter, yang satu mewakili kata danger atau bahaya, yang satu mewakili kata opportunity. Jadi sebetulnya di tengah situasi yang kita hadapi ini memang banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi at the same time banyak sebetulnya opportunity dan optimisme yang harus kita bangun ke depannya gitu. Dan saya yakin dengan kita merasa bahwa kita memang merasa ini tadi yang sampaikan Mbak Safiti, kita merasa ini bukan masalah kita tapi masalah kita semua gitu ya, dan kita disiplin, berempati dan peduli itu, saya rasa kita bisa melalui masa ini dengan baik dan juga menuju ke masa depan yang baru dan hopefully lebih baik juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Amin. Amin. Mungkin last statement Pak Kiki, silakan. Last but not least. Oke, teman-teman khususnya HR, pertama selamatkan dulu karyawan kita dan keluarganya. Ya. Yang kedua adalah pantau terus kondisi, kita harus gerak cepat keluarkan kebijakan yang membantu karyawan kita dan bisnis secara cepat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tega jalanin protokol. Ya, itu harus jalankan untuk menyelamatkan kita semua. Yang keempat adalah tetap kita harus empati, sosial, charity tetap harus jalankan. Ya, jadi 4 itu aja pesan dari saya, Pak Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sharingnya, sangat insightful dan sangat memberikan wawasan baru buat kita pastinya. Jadi terima kasih buat para peserta juga yang udah menghadiri webinar kami. Jadi kalau misalnya nanti mungkin next-nya kita bisa ketemu lagi di acara webinar-webinar berikutnya oleh HR Asia, PMSM Indonesia, dan Elabram. Oke, mungkin sekian dari saya, Boy Firmanto, dan Bapak Ibu sekalian dari pembicara, Pak Bagus, terima kasih banyak, Bu Safitri, terima kasih banyak, dan Pak Kiki, terima kasih banyak. Oke, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu, Bapak Ibu. Bye-bye. Thank you. Bye.